Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam kali ini kita dapat sharing kembali selepas menjalankan tadi siang ibadah puasa Ramadan. Alhamdulillah kita masih dapat dipertemukan dengan Ramadan kali ini. Mudah-mudahan kita masih bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan puasa yang telah kita jalankan diterima oleh Allah, dan puasa yang akan kita jalani sampai hari kemenangan nanti ada dalam kemudahan dan kelancaran dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sharing kita kali ini masih dalam seputar membersamai masyarakat di desa, di mana masyarakat di desa, katakan artinya kita membersamai mereka itu adalah di pemberdayaan atau pendampingan masyarakat. Setiap lembaga sosial atau lembaga pemerintah, mereka mempunyai program-program yang berjudul pemberdayaan. Dari mereka itu perjalanan berbeda-beda. Ada yang diberangkatkan dari sektor kesehatan, di mana masyarakat sendiri ekonomi sudah terbiasa, sudah mapan, namun sektor lingkungan kotor, keseharian masyarakat ada yang belum mempunyai WC atau WC-nya masih menggunakan WC liar dan lain-lain. Nah, terkadang ada juga yang dibangun dari sektor kesehatan lingkungan, kesehatan SDM-nya, dari situlah berangkat sektor pemberdayaan. Ada pula yang berangkat sektor pemberdayaan masyarakat dari ranah, kalau tadi kesehatan, ada juga yang dari ranah ekonomi. Ini yang adalah kebanyakan dari mereka berangkat di sektor ekonomi. Kalau kearifan lokalnya di pertanian, maka itu yang terus diedukasi bagaimana perekonomiannya meningkat. Kalau kearifan lokalnya adalah peternakan, bagaimana di sektor hasil daripada peternakan mereka meningkat hingga menjadikan kesejahteraan bagi masyarakat. Ada pula yang berangkat dari sektor pendidikan, di mana kebanyakan masyarakat karena ketidakpahaman terkait dengan ilmu-ilmu yang harus mereka miliki sebetulnya. Nah, dengan dimasukkan dari ranah pendidikan, mereka bisa memberjalankan secara tersendirinya pemberdayaan masyarakat desa tersebut. Ada juga dari sektor keagamaan. Terkadang di suatu daerah ada juga masyarakat yang ekonominya sudah mapan, kesehatannya sudah bagus, pendidikannya masyarakat sudah formal dan non formalnya luar biasa. Namun dari sektor keagamaan pula mereka jarang yang mereka tempuh. Kenapa? Karena sektor keagamaan ini rentan sebetulnya. Rentannya pula di sektor keagamaan karena kita Islam ada 4 madhab yang kita ikuti. Padahal semua akan rukun, semua akan berjalan ketika madhab tersebut yang mereka yakini itu adalah dijalankan sesuai keyakinan mereka tersendiri. Nah, maka di sini lembaga Zakat Al-Azhar menghadirkan program pemberdayaan ke masyarakat. Kalau yang tadi hanya di satu sektor, Al-Azhar di 4 sektornya dihadirkan melalui adanya instrumen program, di mana instrumen program ini adalah fasilitas, hanya fasilitas, dan menjadikan fasilitator. Diwujudkannya fasilitas untuk menjadi fasilitator. Menjadi fasilitator bagaimana? Ketika masyarakat yang membutuhkan di ranah pendidikan, maka kita hadirkan edukasi terkait dengan pendidikan. Di mana masyarakat butuh terkait dengan kesehatan, kita hadirkan ranah kesehatan di masyarakat melalui instrumen program yang diadakan oleh lembaga Zakat Al-Azhar. Diantaranya adalah adanya saung ilmu. Nah, maka dari adanya instrumen program ini tentu
keberjalanan program yang 4 ini akan berjalan dengan baik ketika 4-4-nya ini dijalankan dengan baik. Maka pula kenapa kita hadir, karena di sana ada permasalahan. Kalau biasanya masyarakat di sana sudah terbiasa, pengajian ada, pendidikan keagamaan ada, pengajian rutin masyarakat ada, berjamaah bagus, terus antara gotong royong masyarakat sudah terjalin dengan baik, kesadaran masyarakatnya sudah terbentuk. Namun ada satu hal permasalahan. Apa yang menjadi permasalahan? Ternyata walaupun agamanya mapan, pendidikan formal dan non formalnya luar biasa, tetapi mereka masih menggunakan permodalan ekonomi dari hal-hal yang tidak dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adanya bank keliling. Loh, di sana adalah masyarakat berpendidikan. Masyarakat sudah sadar terkait dengan kesehatan. Pendidikannya sudah pada tinggi. Ekonominya sudah pada mampu. Sebelum hadirnya kita di sana sudah terbiasa. Namun kenapa kita hadir? Tentu di sana adalah ada permasalahan. Di antara permasalahannya, Islam melarang terkait dengan riba. Namun masyarakat sendiri masuk terkait di ranah riba yang tentu itu adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayang, sholat kita capek-capek, sedekah banyak-banyak kita keluarkan, ikhlas kita tanamkan dalam hati. Terkadang masyarakat memaksakan untuk ikhlas karena ingin bersedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun apakah diterima atau tidak sedekahnya? Diterima atau tidak sholatnya? Diterima atau tidak sholatnya? Kita tidak tahu, hanya Allah yang mengetahui. Namun menurut perjalanan hukum syariat, hukum Allah dan Rasulnya yang dijelaskan oleh para guru-guru kita, yang dijelaskan oleh para ulama, ketika segala sesuatu yang diberjalankan dari awalnya tidak baik, maka kesananya tidak akan baik. Contoh, ketika saya masak daging ayam, tentu si daging ayam itu diopor, tetapi opor ayam itu dimasukkan dengan kotoran-kotorannya ke dalam kancah, ke dalam tempat masak tersebut. Si kotoran ayam disatukan dengan daging ayam. Pertanyaannya, apakah masakan tersebut akan dimakan? Tentu tidak akan dimakan. Dimakan ketika orang yang tidak tahu kalau misalkan di situ ada kotorannya. Itu pun tidak akan berlanjut lama karena akan merasakan mual-mual sendiri. Kenapa kok baunya agak beda kan gitu. Nah, ketika orang yang mengetahui ketika itu daging ayam dicampur dengan kotorannya, maka tentu tidak akan dimakan. Tentu hasil pasakan tersebut tidak akan diterima. Ketika sholat kita, puasa kita, kebaikan kita diibaratkan daging ayam, namun ekonomi kita, keberjalanannya, modalnya adalah dari hasil riba yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika di situ ada mukhalif, ada campur antara kebaikan dan ketidakbaikan, maka apakah kebaikan itu akan diterima? Belum tentu diterima. Ya kan? Belum tentu itu diterima. Kenapa? Karena dalam kebaikan tersebut dicampur dengan kekotoran. Kalau istilahnya anak muda itu STMJ, sholat terus maksiat jalan. Maka disitulah mungkin kita membersamai mereka, sayang terhadap amal sholatnya, sayang terhadap amal kebaikannya, ketika mereka campur ekonominya dari hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul. Sistem ribawi, sistem ijon di masyarakat seakan-akan ini sudah menjadi darah daging. Sedangkan dari hasilnya, ketika mereka bertani modalnya dari riba, ketika mereka beternak modalnya dari riba, ketika mereka UMKM modalnya dari riba. Nah, tentu mereka dapat hasil. Hasilnya mereka makan, mereka berikan nafkah kepada anak, mereka berikan nafkah kepada istri. Lalu sumbernya ini adalah dari hal yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka apakah sholatnya akan diterima? Kata orang yang no comment, yang nggak tahu, terserah Allah. Gitu kan? Terserah Allah diterima atau enggak. Emang lu panitia akhirat? Nah,
Kalau orang sudah dikasih tahu lalu tidak menggubris apa yang telah disampaikan oleh para ulama kita, apa yang telah disampaikan oleh para guru-guru kita, tentu itu adalah sesuatu kebodohan yang tidak menerima bahwa dirinya itu adalah bodoh. Maka pada hakikatnya ilmu, itu pada hakikatnya adalah ilmu, semakin ketahuan, semakin bertambahnya pengetahuan, semakin ketahuan bahwa diri kita itu tidak bisa dan tidak punya apa-apa. Kita kembalikan. Nah, hadirnya kita ke masyarakat adalah untuk membersamai di ranah pendidikan pada khususnya. Maka setelah ranah pendidikan ini dimasukkan, terkadang mereka hanyalah sholat, pengajian, mereka sudah terbiasa. Loh, kan ada pengajian-pengajian, ada pendidikan-pendidikan, ada training-training buat masyarakat. Nah, kebanyakan di masyarakat itu ketika pengajian yang dijelaskan adalah bab sholat, bab sedekah, bab kebaikan, bab bertetangga, dan lain-lain. Terkadang bab tentang ekonomi, tentang bab muamalah, jarang yang mereka menyampaikan. Kenapa? Karena ustadz ini rentan. Rentannya ketika mereka menyampaikan ini riba, ini tidak boleh, dan ini boleh. Ketika hal yang tidak boleh, masyarakat akan berbalik. Lu bisa aja ngomong riba, sedangkan solusinya seperti apa? Ya kan? Solusinya seperti apa? Manalah apakah banyak orang yang siap untuk memberikan pinjaman secara syariat? Toh belum tentu. Maka yang kita hadirkan adalah hal-hal yang paling gampang. Tentu di antara kegampangan adalah meminjam kepada orang-orang yang sudi untuk meminjamkan, bahkan mudah untuk cara meminjamnya. Nah, inilah tentu permasalahan-permasalahan di masyarakat yang kita bersamai. Pada akhirnya tentu kebanyakan ketika kelompok swadaya masyarakat itu tidak ada yang sustainable. Kelompok-kelompok yang dibina oleh pemerintah, kelompok-kelompok yang dibina oleh lembaga sosial, jarang ada yang berkelanjutan. Terkadang namanya kelompok itu hanya tinggal namanya saja, terkait dengan pengurus dan anggotanya sering bubar. Nah, kenapa? Nah, ini adalah sering yang terjadi di masyarakat. Maka kita hadirkan cara membuat kelompok yang sustainable, gitu kan, cara untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dari sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor keagamaan, dan sektor ekonomi. Maka disinilah kita membersamai mereka di 4 sektor tersebut. Kenapa? Karena ini adalah poin yang paling penting. Awal kita dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Awal kita bersih dan pulang kita belum tentu bersih. Kita adalah orang ahli akhirat. Kampung kita adalah akhirat. Kita dilahirkan dari akhirat. Kita dilahirkan dari surga. Belum tentu kita bisa kembali ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita dilahirkan dengan izin, dengan ridho Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu kita pulang dengan izinnya, belum tentu kita pulang dengan ada dalam keriduan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah adalah permasalahan di masyarakat yang kita turun kepada mereka untuk menghadirkan solusi bagaimana supaya ranah pendidikan masuk kepada mereka terkait dengan pembelajaran, bukan hanya tentang bab sholat, bukan hanya tentang zakat, naik haji, dan lain sebagainya, namun kita juga penting mengedukasi masyarakat bagaimana supaya masyarakat bisa bermuamalah sehari-hari dengan halal. Nah, ini mungkin yang kita membersamai masyarakat di hal yang itu, karena ini sangat penting dalam akidah, dalam muamalah, itu dalam ibadah. Ini adalah sangat penting. Kebanyakan para guru-guru kita mengajarkan terkait dengan keyakinan kita kepada Allah. Supaya harus yakin. Terkait dengan ibadah kita harus khusyuk, karena ibadahnya tentunya harus yakin. Terkait dengan keyakinan, terkait untuk menanamkan rasa yakin. Bagaimana mau bisa menanamkan rasa yakin kalau hatinya masih dikuasai oleh nafsu. Sedangkan nafsu akan mengajarkan dan akan mengajak ketidakbaikan, bukan mengajarkan kepada kebaikan. Hadirnya kita kembali untuk membuat kelompok swadaya yang sustainable. Bagaimana cara mengelola keuangan dengan baik menurut syar'i. Bagaimana supaya masyarakat jadinya berdaya dengan ciri-ciri berdaya. Ciri-ciri berdaya masyarakat itu adalah
mampu mengetahui potensi yang ada pada dirinya, dan mampu berunding dengan sesama, dan mampu merencanakan masa depan yang lebih baik. Itu adalah di antara ciri-ciri masyarakat yang berdaya. Setelah mereka mempunyai ciri-ciri itu, baru kita hanya mendampingi SDA-nya saja ketika SDM-nya sudah terbangun dengan tersendirinya. Cokro Aminoto tahun 92 telah mengatakan, pemberdayaan pada hakikatnya adalah pemberdayaan manusia, bukan pemberdayaan terkait dengan SDE-nya, tetap SDA-nya, tetapi SDM-nya ini yang harus paling utama. Ketika SDM-nya sudah berdaya, maka baru kita akan mendampingi SDA-nya. Nah, makanya di sini Al-Azhar menghadirkan saung ilmu, tempat edukasi masyarakat, tempat interaksi masyarakat, tempat kolaborasi masyarakat. Di sini kita ajarkan, di sini bukan ajarkan, di sini kita membersamai mereka dengan bab syariah dan akidah, juga muamalah secara syar'i menurut Allah dan Rasulnya. Inilah poin penting yang kita disampaikan pada malam kali ini, karena pada intinya pemberdayaan adalah ketenangan. Mau itu orang kaya, mau itu orang cukup, mau itu orang miskin, mau itu orang fakir, tentu yang disebutkan ranah pemberdayaan. Sejahteraan adalah ketenangan. Terkadang ketenangan ini diraih oleh orang-orang yang fakir dan miskin, juga orang cukup daripada orang kaya. Terkadang orang kaya itu dirinya secara zahir mereka bahagia, tapi secara batin mereka tersiksa. Mobil belum balik jadi pikiran, motor belum balik jadi pikiran, sawahnya takut longsor dan lain sebagainya. Terkadang mereka bingung, ya. Terkadang mereka bingung dengan hal pekerjaan, takut pekerjaan ini disalib orang dan lain-lain. Inilah poin penting bab ketenangan yang perlu diterapkan kepada masyarakat, kepada semuanya. Maka yang kita dampingi bukan hanya fakir dan miskin, bukan hanya fakir dan miskin. Orang fakir ditaikkan levelnya menjadi miskin, orang miskin ditaikkan levelnya menjadi cukup, orang cukup menjadi orang kaya. Bukan hanya itu, tetapi kita juga membersamai orang-orang yang sudah ekonominya mumpuni, agar mereka mampu berbagi dengan sesamanya. Nah, di sini pula kenapa ini penting, karena penting ini kita sampaikan untuk mengedukasi kepada mereka agar mereka terus berjalan dan berikhtiar menurut hukum Allah dan Rasulnya. Hasil pertanian mereka melimpah, hasil peternakan, hasil UMKM, hasil jual beli mereka melimpah, namun belum tentu ada berkah. Kenapa belum tentu ada berkah? Karena perjalanan awalnya atau sumbernya atau hulunya dari hal-hal yang tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.